Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, siswa-siswi kelas 4. Pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama memulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan kupas tuntas bahas soal PTS penilaian tengah semester 1, khususnya pembelajaran matematika kelas 4. Pada pertemuan sebelumnya yang sudah adik-adik jawab penilaian tengah semester, mari kita evaluasi bersama soal pilihan ganda 1 sampai 20. Dimohon adik-adik simak dan mencermati. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengulang pembelajarannya sebelum melanjutkan materi atau pembahasan dalam materi lanjutan mata pelajaran matematika. Mari adik-adik kita jawab bersama. Soal nomor 1, pecahan 3/5 angka 5. Nah, angka 5 disebut, dalam pecahan 3/5 angka 5 yang di bawah ini maka disebut apa jawabannya adik-adik? Masih ingat? Kalau di atas pembilang, di bawah penyebut. Karena ini angka 5, 3/5 letaknya di bawah, maka ini jawabannya adalah penyebut. Jawaban yang tepat adalah penyebut. Jangan sampai tertukar ya adik-adik nanti. Nomor 2. Nah, ini ada gambar pecahan. Bentuk pecahan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, karena ini ditanyakan pecahan, maka adik-adik perhatikan jumlah potongannya terlebih dahulu. Karena ini potongannya ada berapa jumlahnya? 3, 4, 5, 6. Nah, yang diarsir atau berwarna adalah 1, maka jawabannya adalah 1/6. 1 jumlah yang berapa banyak yang diarsir potongannya atau yang berwarna, lalu 6 penyebutnya adalah jumlah seluruh potongan. Maka jawabannya adalah, yang tepat adalah A. Nomor 3. Cara membaca pecahan 3/16. Nah, cara membaca pecahan ini yang benar adalah A. 3/6, B. 16/3, C. 3/16, D. 6/3. Yang tepat adalah 3/16. Bagaimana adik-adik? Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Nomor 4. Pecahan yang senilai dengan gambar yang diarsir. Maka perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Pecahan senilai ya adik-adik, bukan berapa pecahan yang terdapat dalam gambar ini, tapi pecahan senilai. Kita tentukan dulu yang diarsir ada 1, jumlah seluruh potongan ada 3. 1/3. Ini gambarnya. Lalu pecahan senilai adalah pecahan senilai berbeda tapi memiliki kesamaan 1/3, maka adik-adik bisa menentukannya dengan perkalian atau pembanding. Tapi kalau perkalian, maka jumlah perkaliannya harus sama dengan pembilang atau penyebut. Mari kita misalkan 1/3 kita misalkan dikali dengan 2 dulu. Maka pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Nah, ini namanya pecahan senilai. Boleh juga adik-adik dikalikan 3. 1 kali 3, 3.
maka penyebutnya dikali 3 juga. 3 kali 3 9. Nah, ini namanya pecahan senilai. Maka jawabannya adalah pecahan yang senilai dengan gambar, karena gambarnya adalah 1/3, maka bernilai yang sama adalah 2/6 yang paling tepat. 2/6 berarti pecahan senilainya dikalikan 2. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. Ini ada 4/6 kurang tepat, 5/6 kurang tepat, 3/6 kurang tepat. Nomor 5. Pecahan yang senilai dengan 7/8. Nah, sehingga adik-adik tadi 7/8. 7/8. Bagaimana tadi caranya adik-adik? Boleh dikalikan 2. Dikali 3 boleh juga, dikali 4 boleh juga. 7 dikali 2 misalnya. Pecahan senilai, maka pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2 juga. 7 kali 2 14. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Nah, apakah ada jawabannya? Ternyata jawabannya sudah ada. 14/16. Dikali 3 adik-adik boleh juga. Kalau ada yang tepat di sini dikali 3, maka itu jawabannya. Karena masih ingat adik-adik, pembilang dan penyebut harus sama dikalikan. Kalau pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya dikali 2 juga. Tidak boleh pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 3. Ini pecahan senilai. Pecahan senilai bisa dikalikan atau dibagi. Nomor 6. Pecahan yang senilai dengan 4/20. Nah, pecahan senilai dengan 4/20. 4/20 tadi. Nomor 6. 4/20. Nah, kalau dilihat dari pilihan gandanya, maka nilainya semakin kecil. Berarti pecahan senilai bisa dikali atau dibagi. Nah, dibagi. Bagi berapa adik-adik? Dari nilai yang paling kecil. Misal 4 dibagi 2 bisa. Dibagi 4 bisa juga. Kalau pembilangnya dibagi 4, maka penyebutnya pun dibagi 4 juga. 4 dibagi 4, 1. 20 dibagi 4, 5. 1/5. Maka pecahan senilai 4/20 adalah 1/5. Ternyata jawabannya adalah B. Nomor 7. Bentuk paling sederhana. Nah, paling sederhana berarti disederhanakan. Pecahan 20/100. Karena ini menyederhanakan pecahan, maka caranya adalah dibagi. 20/100 dibagi berapa adik-adik? Dibagi 2 bisa, dibagi 5 bisa, dibagi 10 bisa, dibagi 20 bisa. Maka kita pilih dibagi 20 saja. Karena ini diminta paling sederhana. Karena pembilangnya dibagi 20, maka penyebutnya pun harus dibagi 20 juga. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Maka jawabannya adalah 1/5. C jawabannya. Nomor 8. Bentuk pecahan paling sederhana dari 8/10. 8/10 adalah bentuk paling sederhana 8/10. Kalau disederhanakan tadi diapakan? Caranya dibagi. Nah, dibagi berapa adik-adik? Masih ingat tadi pembilang sama penyebut harus sama dibaginya. Dibagi 2 bisa? Bisa. 8 bagi 2, 4. 10 dibagi 2 adalah 5. Maka jawabannya adalah 4/5. Jawabannya ada D. Nah, sekarang nomor 9.
Masih ingat adik-adik nomor 9 ini menentukan lebih dari, kurang dari, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 10/15 titik-titik 14/15 membandingkan pecahan. Karena 14/15 lebih besar nilainya, maka arahnya adalah apa ini adik-adik? 10/15 kurang dari 14/15. Maka jawabannya adalah yang tepat. Yang mana adik-adik? Kita perhatikan jawabannya nomor 9. Maka jawabannya adalah yang tepat A. Nomor 9 adalah jawabannya A. Nomor 10. Nah, 3/4 membandingkan pecahan dengan 2/6. Masih ingat adik-adik? Karena ini nilainya berbeda, maka caranya adalah dikali silang supaya mendapatkan nilainya 2/6. Kenapa dikali silang? Karena penyebutnya berbeda. Beda dengan soal nomor 9, penyebutnya sama. 3 dikali 6 adalah berapa? 3 kali 6? 3 kali 6 hasilnya adalah 18. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Maka jawabannya adalah lebih dari 18 lebih dari 8. 3/4 lebih dari 2/6. Jawabannya adalah A. Bagaimana adik-adik? Dikali silang. 3 dikali 6, 2 dikali 4. Bentuk pecahan campuran dari 13/4. Nah, 13/4. Bagaimana adik-adik masih ingat mengubah pecahan campuran 13/4? Masih ingat adik-adik caranya? Kita mencari pecahan campuran. Penyebutnya tetap 4. Yang kita cari adalah bilangan bulat sama pembilangnya. 13/4. Caranya adik-adik harus mengingat kembali di pembelajaran sebelumnya. Berarti 13 dibagi 4. Adik-adik, 13 dibagi 4, power kalian 4 yang mendekati 13 berarti dikali 3. Nah, 3 dikali 4 12. 13 dikurang 12 nilainya 1. Berarti kita sudah dapat angka 3 dan sisanya angka 1. Masih ingat adik-adik? 1 sisa sebagai pembilang, pembaginya adalah 3 sebagai bilangan bulat. Berarti jawabannya adalah 3 1/4. Jawabannya adalah C. Bagaimana adik-adik? Kita lanjutkan lagi nomor 12. Bentuk pecahan 19/3 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan masih dalam soal pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. 19/3. Caranya sama kayak tadi adik-adik. Kita mencari bilangan bulatnya sama pembilangnya. Sehingga penyebutnya tetap 3. Karena soalnya 3, penyebutnya 3. Caranya sama dibagi.
19 dibagi 3. 19 bagi 3 yang dekati 19 dikali berapa adik-adik? Dikali 6. 6 dikali 3 18. Maka jawabannya adalah 19 kurang 18 adalah 1. Masih ingat tadi sisa sama pembaginya. Sisa adalah pembilang 1. Pembaginya sebagai bilangan bulat. Jawabannya adalah 6 1/3. Dan jawabannya adik-adik. Jawabannya adalah A12A. Nomor 13. Bentuk pecahan desimal dari pecahan 3/4. Untuk pecahan desimal adik-adik 3/4, bentuk desimalnya adalah, masih ingat adik-adik, desimal ada per 10, per 100 sama per 1000. Kita mengubah desimalnya adalah per 100 atau per 1000. Dari per 10 dulu desimal. Dari per 10. 3 dikali berapa hasilnya supaya 10 ada? Tidak ada. Ternyata bisa per 100. Kita coba lagi. 4 dikali berapa supaya 100? Ternyata 25. Bisa. Karena penyebutnya dikali 25 hasilnya 100, maka pembilangnya pun dikali 25 juga. 3 dikali 25 hasilnya adalah 75. 25-nya sebanyak 3 kali dalam penjumlah. 25 tambah 25, 50. 50 tambah 25, 75. Karena sudah per 100, masih ingat, desimal adalah 0, karena desimalnya per 100 dua angka di belakang koma. Maka ditulis bilangnya saja 75, 0,75. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Nah, ini nomor 14 adik-adik. Nilai tempat angka 7. Nah, dalam bilangan desimal 0,675. Maka bernilai 0,6. 0,6 ini berarti adalah per 10-an. Satu angka di belakang koma berarti per 10-an. Beda dengan 0 ya. Kalau di depan angka koma itu namanya bilangan bulat. Kalau ini di belakang koma berarti itu per 10-an, per 100-an atau per 1000-an. Karena ini angka 0,67. 6 lalu 7 berarti ini per 100-an. Per 100-an. Kalau angka 5, 3 angka di belakang koma, 6, 7, 5. Maka ini adalah per 1000-an. Maka jawabannya adalah angka 7. Berarti jawabannya adalah per 100-an. Bagaimana adik-adik? Kita lanjutkan nomor 15. Bentuk pecahan dari 30%. Nah, 30%. 30% berarti persen itu per 100. Berarti 30% itu per 100. 30 per 100. 30%. Diubah menjadi bentuk pecahan. Ini sudah pecahan, tapi disederhanakan lagi. Kalau disederhanakan berarti dibagi. Dibagi berapa adik-adik? Dibagi 10. Maka jawabannya adalah, boleh dicoret, boleh juga adik-adik kalau
kesulitan. 3 dibagi 1, 3. Coret 1, coret 1. 10 bagi 1, 10. Jawabannya adalah 3 per 10. Ada ternyata jawabannya C. Bagaimana adik-adik? Kita lanjutkan dulu masih. Nomor 16. Bentuk pecahan dari 75%. Bentuk pecahan dari 75% adalah 75%. Berarti 75 per 100. 75% per 100. Kita sederhanakan lagi. Karena ini dalam pilihan gandanya diminta lebih kecil bilangannya, maka disederhanakan. Dibagi berapa adik-adik? Dibagi 25 bisa. 100 dibagi 25 nilainya adalah 4. 75 bagi 25 adalah 3. Maka jawabannya adalah 3 per 4. Jawabannya C yang benar. Kita lanjutkan lagi adik-adik. Nomor 17. Pecahan biasa dari 6, 2 per 9. Nah, masih ingat adik-adik caranya diapakan? 6, 2 per 9. Caranya pecahan biasa. Masih ingat penyebut tetap ya, 9. Yang kita cari adalah pembilangnya. Caranya dikalikan, baru ditambah. Baru nanti ditambah. 9 kali 6, 54. Ditambah 2, 56. 56 per 9. 56 jawabannya. Bagaimana adik-adik? Dikalikan baru ditambah. 56. Ada jawabannya? Ada. C ternyata. 56 per 9. Kita lanjutkan nomor 18. Panjang sebuah bambu 18 per 4 meter. Panjang bambu tersebut sama panjangnya dengan, karena di dalam pilihan ganda ini dalam bentuk pecahan campuran, maka kita diminta mengubahnya menjadi pecahan campuran. 18 per 4. Caranya sama adik-adik seperti tadi. Penyebutnya tetap 4. Yang kita cari adalah bilangan bulatnya sama bilangan bulat dan pembilangnya. 18 dibagi 4. 18 bagi 4. Yang mendekati 18 adalah dikali 4. 4 kali 4, 16. Nah, 18 dikurang 16, 8 kurang 6, 2. Maka ini hasilnya adalah sudah dapat. Ini sisa, ini pembaginya. Sisa ditulis di pembilang 2. Pembaginya adalah bernilai 4. Maka jawabannya kita dapat 4, 2 per 4. Apakah ada jawabannya? 4 per 2, 4. Kita lihat jawabannya di selanjutnya dulu. 4 per 2, 4 ada? Ada. 4 per 2, 4. Jawabannya adalah C. Gimana adik-adik? Jawabannya adalah C. 4, 2 per 4.
bentuk desimal, nomor 19 bentuk desimal dari 35%. Nah, masih ingat adik-adik, 35% kalau pecahan biasanya adalah 35% itu per 100, 35 per 100. Nah, karena ini sudah per 100, desimal itu ada per 10, per 100 sama per 1000. Per 100, maka ini dalam bentuk desimal. Per 100 berarti dua angka di belakang koma. Jawabannya adalah 0,335. Kita tulis saja pembilangnya langsung. Maka jawabannya adalah B. Nomor 20 terakhir. Bilangan 0,2 jika diubah ke pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adik-adik. Desimal diubah ke pecahan biasa. Maka jawabannya adalah 0,2. 0,2 satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Berarti pecahan biasanya adalah 2 per 10. Karena satu angka di belakang koma. Apakah ada jawabannya? Oh, ternyata diminta paling sederhana, dikecilkan lagi. 2 per 10. Dibagi, kalau disederhanakan berarti dibagi. Kalau pembilang dan penyebutnya harus sama. Dibagi 2. Berarti penyebutnya dibagi 2 juga. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Maka jawabannya adalah 1 per 5. Ada D. Bagaimana adik-adik? Paham? Hasil kupas bahas tuntas soal PTS kemarin, penilaian tengah semester 1, mata pelajaran matematika kelas 4. Mudah-mudahan adik-adik bisa mempelajarinya, mengulangnya belajar di rumah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.